sebelumnya, kita akan membahas materi kedua teks berita. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita langsung saja agar tidak membuang waktu. Kita hari ini akan membahas dua materi sekaligus, yaitu yang pertama struktur berita dan yang kedua kaidah kebahasaan teks berita. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama ini kita akan membahas tentang struktur teks berita. Tapi sebelumnya, saya akan menampilkan satu gambar di samping saya ya. Tring! Ya, di samping saya ini udah ada gambar ikan, tapi berdiri ya. Kenapa sih saya gambar ikan? Karena biar kalian semuanya ingat tentang struktur teks berita kalau melihat ikan ini. Oke, struktur teks berita itu sangat sederhana ya guys. Ada 3 struktur teks berita. Ada kepala, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Jadi sesuai dengan struktur tubuh ikan ini ya, kepala, tubuh, dan ekor berita. Nah, dari ketiganya ini kita bisa mengetahui nih di dalam berita itu ada apa aja sih. Oke, kita bedah satu persatu ya, agar kalian paham kenapa bisa disebut kepala, tubuh, dan ekor. Yang pertama, disebut kepala berita karena kepala berita ini berisi tentang hal-hal yang penting yang ada di dalam sebuah berita. Entah itu ada di dalam TV ataupun ada di dalam koran. Bagian pertama yang disampaikan di sebuah berita pasti itu yang paling penting. Biasanya di dalam kepala berita ini berisi tentang pokok-pokok informasi berita itu sendiri yang sudah kita pelajari kemarin. Masih ingat tidak unsur-unsur berita? Iya, betul, 5W plus 1H. Oke, lanjut ya. Setelah kepala berita itu ada tubuh berita. Nah, di tubuh berita ini masih kok sama pentingnya dengan kepala berita, namun biasanya di tubuh berita ini akan berisi rincian atau penjelasan dari 5W plus 1H yang sudah disampaikan di kepala berita tadi. Sudah jelas? Lanjut ya. Lalu, apa isi dari ekor berita? Nah, karena ekor itu letaknya di paling terakhir, jadi isi dari ekor berita ini kurang terlalu penting guys. Biasanya dia berisi dari komentar-komentar orang-orang yang terlibat dalam berita tersebut. Kalian pernah kan ngeliat ada yang komentar di sebuah berita atau ada yang diwawancarai dalam berita? Nah, itu biasanya disebut dengan ekor berita. Gimana guys, sudah paham belum dengan struktur teks berita yang barusan saya sampaikan? Agar tidak bingung, nanti saya akan insert contoh-contoh dari struktur teks berita. Dari kepala, nih ya contohnya, tubuh, dan ekor. Jadi ini saya ambil dari salah satu contoh di teks berita. Oke guys, kita lanjut ke materi yang kedua. Di materi kedua ini agak panjang ya, karena kita akan membahas ke-6 kaidah kebahasaan yang ada di teks berita. Cukup banyak ya kaidah kebahasaan di teks berita ini. Oke, yang pertama ada penggunaan bahasa yang standar atau baku. Jadi, penggunaan bahasa yang standar dan baku ini diwajibkan di dalam teks berita atau berita pada umumnya ya. Kenapa sih harus menggunakan bahasa yang standar? Karena bahasa ini dianggap bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang. Jadi, teks berita harus menggunakan bahasa yang baku ya, agar lebih mudah dimengerti oleh orang banyak. Karena informasinya agar tersampaikan dengan sempurna. Oke, yang kedua, ada penggunaan kalimat
langsung. Nah, kalimat langsung tuh yang seperti apa sih guys? Jadi kalimat langsung itu ditandai dengan adanya tanda kutip atau biasa yang ada di dalam percakapan atau dialog seseorang. Ini contohnya. Lanjut, yang ketiga itu ada penggunaan konjungsi bahwa. Kalian ingat kan apa yang dimaksud dengan konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung, tapi dalam teks berita ini dikhususkan menggunakan konjungsi bahwa. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih menggunakan konjungsi yang lain. Lalu apa sih fungsi dari konjungsi bahwa ini? Jadi, konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata selanjutnya. Jadi harus diterangkan atau dihubungkan dengan konjungsi ini. Oke, yang selanjutnya ada penggunaan kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental itu? Coba kita lihat pengertiannya yang satu ini. Nah, ada beberapa contoh kata kerja mental. Bisa berasumsi, berkesimpulan, menyimpulkan. Jadi, pasti kalian sering kan mendengar atau membaca kata-kata ini di dalam teks berita atau di dalam siaran berita. Yang selanjutnya, ada penggunaan keterangan waktu dan tempat. Jadi kemarin kan kita sudah belajar unsur-unsur berita dan di situ ada when dan where. Di mana dan kapan. Ternyata itu masuk juga ke dalam kaidah kebahasaan teks berita ya guys. Oke, yang terakhir itu ada penggunaan konjungsi temporal. Sesuai dengan namanya, penggunaan konjungsi temporal ini adalah kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Loh, tadi sudah ada keterangan waktu, sekarang ada waktu lagi. Lalu apa bedanya penggunaan keterangan waktu dengan konjungsi temporal ini? Oke guys, kalau keterangan waktu di dalam teks berita itu biasanya ditandai dengan hari, tanggal, dan jam. Sedangkan kalau konjungsi temporal ini kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Coba diingat-ingat ya, seperti lalu, kemudian, selanjutnya, dan seterusnya. Jadi konjungsi temporal ini berkaitan dengan kata penghubung yang tidak ada kaitannya dengan jam, tanggal, dan seterusnya ya. Sedangkan kalau keterangan waktu itu berkaitan dengan jam, tanggal, dan seterusnya tadi. Paham ya teman-teman? Oke, sekarang kita list satu persatu ke-6 kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam. Oke guys, itu tadi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal yang membingungkan, boleh tambahin di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itu tadi video pembelajaran teks berita part 2 ini yang membahas struktur dan kaidah kebahasaan. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi di materi yang selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Bye.